Nah, saya berharap ke depannya ini ada asosiasi penangkar hortikultura. Itu harapan kami, Pak. Harapan kami sehingga ketika ada program-program pusat untuk membuat klaster buah-buahan, terus kemudian ada program dari pemerintah daerah, Pak Gubernur, maka penangkar-penangkar ini bisa kita libatkan untuk melakukan penangkaran-penangkaran bibit yang memang betul-betul unggul, betul-betul tersertifikasi. Nah, inilah kebun klon alpukat Roro seluas 2,6 hektar ya, dengan jak tanam berapa di jak tanamnya, Sen? 7 kali 7 meter, kurang lebih 500 pohon, luar biasa ya. Roro luar biasa ya. Ada lagi satu pohon SW. Ya, di bawah ada SW ya. Ya, ada Yang kita menang lelang waktu itu ya. SW 02. Pemenang lelang. Tuh ini. Menang lelang. 3,1 juta. Nah ini. Nah, kalau ini SWY 02. Di sini ada 3 batang. Ya, ini menang lelang sepohon dengan buahnya 3,1 juta. Kami tanam di kebunnya Pak Asen atau di Zen Tani. Ada 3 ya. Ini belakangnya, latar belakangnya Roro semua. Oke. Nanti kita sambung habis ini ke pusat pembibitan Zen Tani di desa Pagarawan. Oke lah, lanjut. Kebun alpukat Roro ini atau klonnya ini kita sudah menggunakan pengairan yang modern ya. Ini sistem irigasi tetes ya. Ini luar biasa. Ini Pak Yanto ya. Ini yang pemasangnya Pak Yanto ya. Ini orangnya, ahlinya. Nah ini. Itu Nah, ini. bisa dibuka di situ. Ya. Itu sticknya. Bisa kita atur ya. Nah. Ini mau di jauh dekat boleh, terserah kita lah. Suka-suka. Ini sangat modern ya, dan biaya pun nggak terlalu mahal ya. Mungkin kawan-kawan yang berminat untuk kebun duriannya, kebun alpukatnya, dan sebagainya, silakan hubungi Pak Yanto. Tolong Pak Yanto sebutkan WA-nya Pak Yanto. 0852 8-nya 5 kali 619. Nah itu ya. Yang jelas ini pakai listrik ya, dan daya apa? Pakai stick. Ya, Satu stek hari ya. Nyala 2 jam. 2 jam cukup ya. Jam 8 nyala, Ya. jam 10 mati. Bisa pakai timer bisa ya. Sumber airnya ada di bawah, nanti kita lihat ya. Nah kalau tadi alpukatnya, sekarang duriannya ya. Sama masih irigasi tetes ya. Ini. Nah ini ya. Tuh Pak Hedi. Ini ya. Jadi mikro, kami pakai mikro aja. Cukup 2 jam ya. Ya kalau musim panas lama sedikit apa-apa, 4 jam. Sore mau Ya. nyala lagi boleh. Ya. Misal sehari mau 2 kali boleh. Misal pagi 2 jam, sore 2 jam silakan. Ini sumber airnya untuk kebun alpukat dan durian ini ya. Ini. Mesinnya itu kita tanam di dalam ya. Mewah sumber airnya. Ya itu sumber air mewah, ini sumber airnya. Berapa menit, coy? Saya bisa mancing sini nih. Nah ini. Mana mesinnya Yanto? Oh sana mesin. Oh mesin itu sana. Bukan mesin bento dibuka dong. Oh bukan itu ya, itu bukan itu Robin tuh ya. Di dalam dia setek. Murah sih, apa murah juga sih, nggak terlalu mahal mesinnya. Kira biaya mesinnya berapa harganya? Tergantung ya. Yang jelas sih dayanya kecil ya. Nah ini, yang penting kalau kawan-kawan mau pakai sistem ini, yang jelas harus ada sumber airnya. Yang kayak gini kan udah cocok nih. Kalau tadi kita sudah keliling kebunnya Pak Asen, yaitu kebun klon alpukat Roro, yang saat ini dalam proses sertifikasi. Sekarang saya berada di pusat pembibitan Zen Tani milik Pak Asen alias Botaksen. Ya, ini ya Bos Kojek ya julukannya. Ini cukup banyak nih bibitnya ya. Ya ini kelihatannya klon Roro juga ya, calon bibit Roro.
Kalau kami lihat banyak sekali ya. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yudi dari Balai Sertifikasi atau BPSMB Bangka Belitung. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Dr. Ase dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kawan-kawan semuanya. Bicara tentang alpukat Roro, terima kasih pertama kami sampaikan kepada timnya BPSMB, tim pendeskripsi yang alhamdulillah sudah selesai dideskripsikan. Kawan-kawan semua, mungkin minggu depan kita akan segera upload untuk kita daftarkan. Namun untuk setelah proses pendaftaran selesai, ada tanggung jawab dari pemilik gitu ya, pemilik PIT, terus kemudian pemilik klon untuk dia mengembangkan. Artinya ada surat pernyataan dari para ini untuk dikembangkan sehingga memang betul-betul sumber daya genetik ini adalah akan disebarluaskan kepada masyarakat untuk menyambung memberlanjutkan sumber daya genetik unggul yang ada di Bangka Belitung. Nah, kemudian bicara pembibitan, Sentani ini adalah salah satu penangkar yang sudah memiliki izin yang kalau boleh saya bicara secara historis bahwa ketika saya masuk menjadi kepala balai itu baru 3 penangkar hortikultura, yaitu Delistani, Haji Hulis, kemudian Dolar, dan yang ketiga BPTP. Namun sekarang dengan bergiatnya dan tumbuhnya di era pandemi ini pertanian, terutama hortikultura, sekarang sudah 23 penangkar. Luar biasa. Luar biasa. Pertumbuhan itu sangat luar biasa, salah satunya yaitu Sentani, kemudian CV Sentral Nursery Bangka, ada Ayuni Rijal, ada Adi Billy, ada Ajis di Pelangas gitu ya, terus kemudian ada Daryanto di Usuk, ada yang di Sungai Liat, saya agak lupa namanya, kemudian di selatan juga ada, di Bangka Tengah itu ada yang dari Desa Mesu, itu juga sudah menjadi penangkar kita. Tambah lagi ini akan ada yang mendaftar satu lagi yang sudah masuk berkasnya, tinggal kita proses apakah itu layak atau tidak, yang seperti Pak Alpian ya di Bangka Barat, terus kemudian Han kemarin ngomongnya mau di daerah Bangka atau di mana tuh? Bangka Barat juga. Bangka Barat juga ya. Nah, itu banyak sekali sudah. Termasuk Edward Kone ya sudah ya? Edward Kone ya, di Belinyu. Saya baru Edward Kone yang ininya di Belinyu. Nah, saya berharap ke depannya ini ada asosiasi penangkar hortikultura. Itu harapan kami, Pak. Harapan kami sehingga ketika ada program-program pusat untuk membuat klaster buah-buahan, terus kemudian ada program dari pemerintah daerah, Pak Gubernur, maka penangkar-penangkar ini bisa kita libatkan untuk melakukan penangkaran-penangkaran bibit yang memang betul-betul unggul, betul-betul tersertifikasi, sehingga ketelusuran buahnya nanti itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Karena untuk syarat ekspor, mutu pangan, mutu buah yang akan dikeluarkan itu harus tertelusur. Bibitnya adalah dari indukan yang benar, kemudian proses budidayanya baik, dan nanti UPT DPMKP itu akan mengeluarkan sertifikat Prima 1, Prima 2, dan Prima 3. Luar biasa. Misalnya kita mau masuk ke Alfamart, ke Indomart, ke Transmart gitu ya, ke supermarket besar itu harus memiliki sertifikat Prima itu. Yang sudah diputuskan itu untuk Kabupaten Bangka. Pak Bupati Bangka itu juga sudah memutuskan kalau yang mau masuk ke mall ke itu semua harus sudah di. Tapi itu juga memang program utamanya Pak Gubernur untuk ekspor. Luar biasa. Mungkin itu Pak Ase. Jadi kawan-kawan jangan lagi ada mengatakan bahwa kami menggoreng atau goreng-gorengan bibit alpukat Roro dan durian, tidak ada. Kami bekerja didukung pemerintah Provinsi Bangka Belitung, ya kawan-kawan ya. Jadi maaf ya, itu salah semua anggapannya. Tidak ada goreng-gorengan. Ini resmi akan disertifikasi karena memang unggul. Roro sudah kami ngembangkan lebih dari 3 tahun ya. Dikembangkan pertama kali oleh Haji Rosi dari Desa Permis Bangka Selatan. Luar biasa. Makasih Haji Rosi ya. Makasih juga untuk Ibu Desi dan Ibu Devi sebagai pemilik pitnya.
yang saat ini Roro sudah berusia 18 tahun. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Pak Arhandis, gimana kira-kira dukungan kita dari kehutanan nih? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul di pembibitan teman kita Pak Asen. Di sini kita bersyukur sekali banyak yang bisa kita lihat, kita ketahui sehingga mudah-mudahan informasi ini bisa sampai kepada masyarakat. Kami dari Kehutanan khususnya KPH Bangka Tengah melalui program Post Estate oleh Pak Gubernur memanfaatkan lahan-lahan yang ada di kawasan. Saya kira sudah saatnya Bangka Belitung berbicara banyak terhadap Holti ini, Pak. Tentunya harus ditunjang oleh pemerintah dengan menyediakan bibit-bibit unggul yang bersertifikat. Setelah bibit tentunya masyarakat juga berharap hulu dan hilirnya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya informasi seperti ini dapat menggairahkan masyarakat kita untuk melakukan penanaman-penanaman yang lebih besar lagi. Bahkan kita sendiri mendukung bahwa program-program Post Estate itu bisa berkelanjutan di desa-desa. Sehingga program Holti ini dapat berkembang di setiap desa, khususnya daerah-daerah yang memiliki kawasan-kawasan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Terkhusus lagi untuk Bangka dan Bangka Tengahnya luar biasa. Daerah kawasannya, Pak. Dan itu memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Mudah-mudahan dengan informasi singkat ini nantinya kita akan coba sampaikan kepada masyarakat, mari kita bertanam buah-buahan sehingga bisa diekspor ke luar daerah. Demikian, terima kasih. Luar biasa, makasih Pak Arhandis ya. Luar biasa. Ini latar belakang saya ini semuanya hasil sambucuk Al-Roro. Ya, ini rencana akan kami bagikan kepada masyarakat, yaitu untuk Bangka Barat dan desa Bangka Induk ya dan sekitarnya ya, sebanyak 2.000 pohon. Dari Sentani milik Pak Asen akan membagikan 1.000, dari Pak Rafael Handoko akan membagikan 1.000 ya. Mungkin bagikan kawan juga yang luar daerah mau bertanam Roro silakan ya. Nanti izinnya mungkin akan kita kasih keterangan izin Pak ya, misalnya dari Kalimantan mau Keterangan asal usul ya, tapi nggak bisa banyak-banyak ya kawan-kawannya. Silakan ya, boleh beli sama di Sentani, boleh di Sentanu Seri, silakan milik Bu Devi atau Pak Asen ya, Pak Asen ya. Kami harap kerjasamanya. Mudah-mudahan kita semua bisa bersatu. Pak Rafael gimana rencana pemain bibitnya? Sambil keliling kita deh. Sambil keliling, oke, sambil keliling gini. Kita lihat. Ya, oke silakan. Terima kasih sebelumnya kepada Kose ya sebagai pembina ya, dan Pak Waidi Kepala Balai, Pak Arhandis dari Kehutanan, kemudian Pak Asen sebagai pemilik Sentani ya, ya bos Kojek. Oke, sambil lihat-lihat ya, ini kita menyiapkan banyak ya alpukat varietas Roro. Jadi bagi teman-teman yang mau pemesanan, kita juga siap. Sebenarnya visi misi Sentani ini juga ada program ya. Jadi lebih difokuskan dari petani untuk petani. Jadi setiap teman-teman yang berkontribusi membeli bibit di sini, itu sebagian hasil penjualan itu kami sisihkan dengan cara pembagian bibit secara gratis. Terutama di Bangka Barat saya siap. Sudah. Ini yang kedua. Kalau yang pertama itu berbagai varietas lokal ya. Itu sudah saya bagikan. Kemudian ini program yang kedua khusus di Bangka Barat. Ini khusus varietas Roro. Nah, untuk yang Roro ini teman-teman bagi yang warga Bangka Barat itu bisa di Mentok ya. Itu bisa menghubungi kelurahannya masing-masing. Saya juga sudah konfirmasi ke beberapa lurah untuk dibantu pendataannya. Kemudian dari Pak Asen sendiri, itu Pak Asen. Ya. Rencana kapan pembagiannya nih? Pembagian bulan 11. November ya. Bulan 11. Ya. 2 bulan lagi ya. Ya, 2 bulan lagi ya. Itu ya kepada teman-teman juga yang nonton di vlog ini, jangan lupa nanti silakan hubungi kantor kelurahan terdekat
masing-masing ya untuk pembagiannya. Jadi satu orang itu kita bagi satu bibit roro. Iya. Mungkin dari Kosen mau ditambahkan? Pak Asen, pembagiannya gimana rencananya? Pembagian Om. Ya, pembagiannya gimana? Di sekitar-sekitar sini aja ya? Di sekitar sini, terutama di Bangka Indok yang harus kita bagikan ya 1000 bibit oro. Oke lah. Ya cukup. Mungkin kawan-kawan nanti yang pengen punya apa oro bisa hubungi Pak Asen di mana kira-kira? Langsung aja bisa Om. Langsung aja. Ya ya. Misal ada yang mau pengen beli gitu, WA deh. Ada 13 13 6872 3694 36. 94. Nah itu kawan-kawan silakan ya hubungin botak Sen ya. Sentani ini sudah berizin. Mana tadi izinnya kawan? Ini tunjukin sertifikatnya. Ini udah legal ya. Makasih nih ya. Ini Pak Wahyudi ya. Itu langsung beliau yang tantangannya luar biasa. Makasih nih dukungannya kepada masyarakat Bagel ya. Apalagi di era pandemi ini ya. Kita sangat butuh yang seperti ini. Dukungan dari pemerintah. Siap. Makasih luar biasa. Di sini juga disediakan di samping roro, ini roro semua, ini tuh luar biasa bibitnya. Ya ini roro semua. Ya ini untuk pembagian gratis nanti di bulan November. Ya. Ya November bulan 11 ya. Nah ini kita lihat ini sangat banyak ya. Kurang lebih mungkin segini ada sekitar berapa puluh ribu nih. Kalau yang siap jadi sekitar 8 sampai 10 ribu. Kalau 10.000 ya. Oh enggak banyak, saya kira banyak. Amunisi banyak Om. Saya kira 50.000 ya. Di sini juga disediakan bibit durian ya. Tentu berasal dari indukan yang sudah terverifikasi. Ini kita lihat. Ini. Ini. Yang berminat silakan ke sini ya. Datang di sini atau bisa menghubungi WA Pak Asen. Ya, ini jangan khawatir, ini berasal dari pohon yang sudah terverifikasi ya. Ini salah satunya dari Yuni Rizal ya. Ya. Ini bibitnya sudah ya Bangka Barat ini untuk pohonnya berasal dari ini. Nah, ini itu kode indukannya. Jadi asli, jangan khawatir ya. Ini bibit duriannya udah terverifikasi. Kalau roro masih dalam tahap sertifikasi. Ini udah ya, silakan. Jadi kawan-kawan nggak usah ragu lagi. Ini ya udah tinggi-tinggi ya. Ya ini. Nah, ini udah tinggi sekali ya. Harga bersahabat, jangan khawatir ya. Kalau ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia karena sudah memang terverifikasi. Udah label biru. Oke. Cukup dulu.